Kalau tadi sempat disebutkan bahwa ternyata aksi-aksi kriminal penipuan online seperti ini kan kerap terjadi di kota-kota besar maupun di banyak daerah di Indonesia. Nah, saat ini kami akan bahas ya mengenai bagaimana sebenarnya cara untuk Anda ini tidak gampang tertipu. Nah, Anda juga bisa langsung bergabung bersama kami di line interaktif di 53661222. Betul sekali. Dan untuk itu kita juga akan bahasnya bersama Pak Budi di sini yang mungkin tadi Anda sudah saksikan di layar televisi. Kita bawa langsung ke studio. Iya. Pak Budi, ini kalau kita lihat ternyata kan ini sebenarnya bukan aksi yang baru-baru aja terjadi, sudah cukup lama gitu. Tapi akhirnya sekarang semakin pintar pelakunya dengan dia membuat sebuah jaringan lebih dari 5 orang dan bersinergi satu sama lain. Ini mulainya dari kapan sih yang orang dengan jaringan cukup banyak ini, kelompok gitu? Jadi kelompok yang kita amankan ini ada 8 orang. Sudah beroperasi dari 2011 sampai 2016. Nah, pada saat tanggal 28 Oktober kemarin, tim saya di bawah pimpinan Kompol Handik dan Kompol Arsa ini mendapat informasi dari masyarakat, termasuk ada laporan terhadap kepolisian bahwa mereka menjadi korban. Nah, dari hasil analisa itu kita juga menganalisa beberapa data dan melihat trending topik kasus-kasus penipuan yang sangat marak yang meresahkan masyarakat. Akhirnya kami coba mendalami dari data tersebut, keterangan saksi, sehingga kami menemukan ada satu apartemen yang ditempati oleh para pelaku ini di daerah Cibubur. Kita amankan tanggal 3 November jam 12 malam. Itu kita amankan 8 orang ini. Ini kan pekerjaan yang sangat rapi kalau kita lihat modusnya mereka. Artinya ada yang bertugas untuk mencari informasi ke pihak sekolah, mengaku dari dinas pendidikan, kemudian menelpon orang tua setelah mendapatkan informasi, ada lagi yang dijadikan sebagai penerima telepon dari rumah sakit. Artinya sangat-sangat teratur. Bagaimana celahnya supaya orang tua bisa mengetahui, oh ini adalah modus penipuan? Ya, memang mereka ini terdiri dari 8 orang. Ada sebagai ketua dari sindikat ini. Terus ada lagi yang berperan sebagai pihak pendidikan, artinya Departemen Pendidikan menghubungi pihak sekolah, ingin meminta update data terkini, data orang tua murid masing-masing dengan memberikan alamat email. Nanti ada lagi yang menyatakan nanti akan dibantu oleh pihak security. Setelah email itu diterima, mereka secara random menghubungilah orang tua. Setelah itu tersambung, orang tua menyatakan bahwa putranya atau putrinya dalam keadaan kecelakaan. Di rumah sakit. Sehingga ada yang berperan sebagai dokter, berbicara dengan orang tua, sebagai dokter bahwa anaknya kecelakaan. Nanti kami butuh peralatan serta obat-obatan yang kami butuhkan dari apotik. Ibu silakan menghubungi ataupun dihubungi dari pihak apotik. Nanti mereka lagi yang berperan sebagai pihak apotik dengan menyatakan obat sekian-sekian dengan biaya sekian harus ditebus dulu, baru kami akan mengantar. Nah, mereka sangat jeli, bisa melihat satu sekolah dengan satu rumah sakit ini jarak yang berdekatan, sehingga kita sebagai orang tua ataupun calon korban bisa melihat, oh pada saat anak saya sekolahnya ini, rumah sakit yang ditunjuk ini sangat masuk akal, reasonable. Make sense. Nah, make sense hal itu. Nah, dengan adanya rumah sakit yang mereka tentukan, setelah mentransfer uang, mereka baru setelah hilang, orang tua baru menyatakan. Nah, mungkin disinilah kepedulian orang tua untuk mengetahui, sering berkomunikasi dengan wali kelas ataupun guru pembimbing. Termasuk kita juga mengetahui rumah sakit tersebut bisa langsung cross check, tidak dalam artian tidak panik. Sejauh ini yang kita lihat tadi kan yang sudah ada adalah kecelakaan gitu ya. Nah, ini sebelumnya saya lanjut sama pertanyaan saya. Ini kita juga buka line telepon. Saudara, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, ada nomor telepon di layar televisi di 53612222 dan sudah tersambung di ujung telepon nih Pak Budi, ada Pak Saiful, mungkin juga khawatir tentang penipuan online ini. Silakan Pak Saiful. Halo, selamat siang. Silakan Pak. Saya pernah telepon malam jam 2 pagi. Berkata anak saya ditangkap di kantor polisi, Pak. Dan itu benar-benar sangat meyakinkan saya, Pak. Karena ada beberapa orang yang ngomong, dan tiba-tiba ada suara anak saya nangis, suara sirine. Untuk menanggapi itu, cara gimana ya, Pak ya? Berarti memang suasananya dibuat semirip mungkin seperti sedang operasi, ada suara sirine, ada keramaian nih Pak Budi. Tadi saya juga mau menanyakan hal kayak gitu. Ada modusnya tadi kesehatan, ada nggak sih modus lain misalnya ditangkap sama polisi itu kan juga suka ada ya, gimana tuh Pak Budi? Banyak ya, terima kasih Pak. Ya, memang ada banyak modus yang dilakukan kelompok-kelompok penipuan ini yang mengatasnamakan bahwa mereka adalah polisi dari narkoba ataupun dari reserse kriminal umum dan khusus yang mengamankan anak ataupun saudaranya. Nah, dalam kondisi ini mereka memang menciptakan suasana yang dalam kondisi kita sangat sempit untuk berpikir, yaitu pada saat kita masih baru bangun tidur. Artinya
kita tidak waspada. Betul, jam 2 pagi jam tadi 2 dia pagi. bilang. Terus melihat kita akan menghubungi kemana untuk anak. Nah, memang banyak modus-modus seperti ini. Oh, kita masuk ke rumah sakit, mengaku sebagai polisi. Ada lagi dulu mungkin kita pernah lihat yang mendapat undian di dalam kemasan makanan, sabun cuci. Jadi menangkan Ada, hadiah ya. ada lagi kemarin termasuk dari kelompok jaringan online ini, kami juga mendapatkan kelompok yang memalsukan websitenya DWP, Jakarta Warehouse Project. Di mana korban-korban yang sudah membeli tiket seharga 2 sampai dengan 3 juta untuk kegiatan di Desember ini, mereka juga merasa tertipu ya dengan kasus-kasus ini. Ada lagi yang dulu dengan adanya BBM kita dihack, yang minta pulsa, dikirimin pulsa dan lain-lain. Ada lagi yang mengaku mengatasnamakan saya menjual rumah. Oh, saya yang kemarin yang melihat rumah itu, saya setuju. Tapi kan harusnya kita, makanya saya bilang dalam kondisi ini kita jangan panik. Itu yang paling penting ya, Itu yang jangan paling panik penting, dulu jangan ya. Panik. Yang kedua mungkin kalau kita anak masuk rumah sakit, kita bisa berkomunikasi dengan wali kelas. Ataupun kita bisa mengkonfirmasi kepada UGD rumah sakit yang ada. Nah, yang paling penting dengan ada kejadian itu, masyarakat bisa mempercayakan, bisa melaporkan kepada kantor kepolisian terdekat. Nah, tahapannya sampai bisa melapor ke polisi, lalu bagaimana nanti feedbacknya, kita akan bahas sebentar. Kita akan terima dulu penelpon, sudah ada Pak Mulya dari Serpong. Silakan Pak Mulya. Pak Mulya. Selamat siang, Bu. Ya. Selamat siang, silakan. Iya, sebenarnya saya juga pernah hampir kena, Bu. Jadi sebenarnya penipu ini mencoba kayak menghipnotis kita gitu. Dia benar seperti yang Bapak dari kepolisian tadi bilang. Ini bahwa, melalui sambungan telepon berarti ya? Mereka tuh pinter gitu loh, mencoba seakan-akan kita tuh ada anak kita lah segala macam. Cuman memang kesalahan waktu itu kita hampir terkena karena kita sendiri yang menyebutkan nama anak kita gitu loh. Misalnya si A, si B, si C. Oh, jadi dipancing ya Pak ya? Iya. Malah justru sebenarnya kita sendiri sebagai orang tua yang langsung kalap, langsung malah bilangin, yang mana anak saya, si A, si B, si C. Nah, mereka langsung bilang, iya Bu, si ini, iya Pak, si ini. Baik, gitu. baik. Jadi bagaimana triknya supaya tidak terjebak dalam pancingan penipu tadi ya. Terima kasih Pak Mulya. Iya, makasih. Wajar rasanya Pak Budi kalau orang tua ditelepon dalam panik kondisi yang panik. Nah, ini sebaiknya trik-trik apa yang kemudian bisa diwaspadai orang tua? Ya, makanya dengan adanya sekarang pemberitaan ada tipu-tipu online ini dengan berbagai modus operandi, layaknya kita bisa yang pertama itu tidak panik dan bisa melihat apakah ini kejadian yang sebenarnya atau saya ini sebagai calon target yang dilakukan oleh para penipu ini. Sehingga kalau kita panik memang dibuat suasana itu malam hari, kondisi kita baru bangun tidur dan tidak bisa berpikir secara objektif. Sehingga kita juga dalam kondisi pressure seperti itu, panik, kita kalang kabut. Gitu. Ya. Nah ini kalau kita lihat kan memang tadi kejadiannya tadi Pak Budi juga dibilang, kita diposisikan keadaan yang sangat sempit supaya bisa berpikir jernih. Ada nggak sih pada saat telepon sudah kita tutup, ada hotline nggak yang bisa kita hubungi hanya untuk memastikan atau mungkin melaporkan atau seperti dari apa pihak gitu? kepolisian. Dari pihak kepolisian? Kami dari Subdit Resmob, Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengingatkan memang ada semboyan dari Kapolri sini tentang bagaimana promoter termasuk Kapolda Metro Jaya mengeluarkan semboyan dengan peka antisipatif, tegas dan humanis itu. Sehingga dalam hal ini Subdit Resmob, Ditreskrimum Polda Metro Jaya membuat hotline. Di sini terhadap kasus-kasus apapun di nomor 0857 1513 2000. Oke, 0857 1513 2000 ya. Udah dicatat? Ini harusnya menjadi speed dial kita di masing-masing telepon boleh. Coba sekali lagi biar dicatat 08 57 15 13 2000. Nolnya 3 berarti ya. Ini adalah nomor telepon yang bisa langsung dihubungi jika Anda merasa khawatir apakah jangan-jangan Anda menjadi target dari penipuan secara online dengan beragam modus atau tadi ya, Pak ya. Udah mulai kesal, jadi mengetahui bahwa nggak bener nih nomor telepon yang tadi menghubungi dicatat, laporin juga bisa ya Pak ya, bisa di-trace dari situ ya. Karena kalau tadi Pak Mulya juga bilang ini nampaknya mereka juga memasukkan unsur-unsur hipnotis yang membuat orang jadi mentransfer uangnya tanpa melapor terlebih dahulu ya Pak ya. Ya sebenarnya kalau kita lihat mungkin secara hipnotis juga mungkin sangat sulit untuk kita buktikan. Tetapi yang jelas dengan situasi dibuat kita dalam kondisi yang sangat terjepit,
terjebak sehingga kita tidak bisa berpikir ataupun berbuat yang lebih dengan pemikiran yang lebih baik. Jadi harus lebih tenang. Jeratannya berarti ini Bagi untuk para pelaku. supaya mereka juga kapok nih ngulang lagi. Kami nih, tidak Pak. hanya menuntut mereka dengan pasal 378 di ancaman hukuman 4 tahun, tapi juga mengenakan dengan pasal 263 pemasukkan 4 tahun penjara, termasuk mereka dengan Undang-Undang 8/2010 tentang TPPU di mana ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Oke, berarti berlapis ya itu ya, tadi ada bermacam-macam, yang maksimal 20 tahun penjara itu yang harus diingat. Ini juga ada pasal 378 KUHP yang bisa Anda lihat. Terima kasih sekali Pak Budi. AKBP Budi Hermanto, Kasubdit-Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. Artinya memang tips-tipsnya pertama bagi para orang tua dan mungkin siapapun ya, karena kan manusia kadang suka berbeda. Iya, misalnya bapaknya, anaknya baru SD, kayak saya Pak Kardi anaknya kecelakaan gitu, tapi ternyata rumah sakitnya jauh banget di Jawa Tengah. Loh, anaknya di Jakarta, itu udah salah. Artinya harus tenang terlebih dahulu, kemudian Anda harus mendahulukan konfirmasi, entah itu ke pihak sekolah, pihak anggota keluarga yang berhubungan, atau langsung aja cek ke kepolisian. Betul, dan tadi ada hotline. Tadi juga Anda sudah catat, silakan dihubungi karena hotline-nya pasti akan 24 jam dan diterima oleh pihak kepolisian. Ingat, pihak kepolisian juga tidak pernah meminta uang sedikit pun untuk setiap laporan ya. Jadi laporan warga ini akan diselesaikan. Ya, tindakan. Pak Budi, terima kasih banyak atas informasinya.